Semoga teman-teman sehat selalu. Seperti biasa, setiap weekend kita nge-review IISG. Selama seminggu kemarin itu kenapa, dan seminggu ke depan ini bakal seperti apa. Dan kita akan juga nge-review beberapa emiten dari yang request dari teman-teman semua. Kira-kira itu bakal seperti apa ke depannya. Kurang lebih waktunya sampai 1 jam ya. Jadi nggak lama-lama, kurang lebih 1 jam. Kita mulai, kita nge-review dari IISG. IISG sendiri lebih cenderung sebenarnya bergerak di area-area itu aja. Ada beberapa yang ketolong kenapa IISG bergerak begitu aja. Pertama adalah harapan yang muncul dari para retail. Terus itu karena para broker itu coba mempertahankan biar nggak tembus dari 5.800. Apa harapannya? Yaitu seolah-olah membentuk yang namanya head and shoulders. Bang izin mulai pagi dulu. Oh, apa enggak? Itu adalah bentuk namanya head and shoulders. Itu tuh harapan yang dimunculkan oleh para broker kayak gitu loh. Padahal kalau misalkan teman-teman lihat itu, kalau yang buka di laptop sekarang ya, lihat di IISG, bentuk candlenya itu udah ngebentuk bentuk pola candle netral di hari sebelumnya, dan di penutupan hari itu ngebentuk hammer. Nah ini petanda kalau udah ngebentuk kayak gini, jadi udah ngebentuk doji, hammer, sama pola netral, artinya ini siap-siap dia nggak kuat untuk nanjak nih. Katanya ada yang harapan lebih dari 6.100 karena itu bakal berat banget gitu. Jadi kemungkinan itu akan turun kembali untuk di hari selama seminggu ke depan itu bakal turun, atau akan berkisar di antara ya 6.000 5.800 ini nih, 6.000 5.800. Apakah akan break lebih dari 5.800 ke bawah dengan volume asing yang cukup masuk tinggi di beberapa emiten blue chip ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini saya nge-review selama seminggu terakhir. Selama seminggu terakhir ternyata banyak banget asing yang masuk selama seminggu terakhir, di mana para retail itu untuk cabut. Bentar ya. Kita buat di sini. Ini adalah emiten-emiten di mana selama seminggu terakhir asing akumulasi ya. Ada Waskita, SMRA, NATO, ITMG, Tower, GIA, Etenta, WIM, BRPT, RALS, SRIL, ISAT, Bull, Soci, Mayora, United Tractor, Ciputra, WSBP, MAP. Ada sekitar 35 emiten yang lagi benar-benar diakumulasi gajah secara besar-besaran. Dan yang terbesar, kita lihat yang terbesar Bandar Akum itu ada di beberapa, yang jelas saham gorengan. Artinya ini kalau Bandar Akum di saham gorengan ada potensi dalam seminggu ke depan kecenderungannya itu naik ya. Ini contoh kayak BEX, PNBN, Akra. Terus kalau saham blue chipnya ada Energi, BBNI. Jadi BBNI yang kemarin di penutupan terakhir itu mulai naik ya, itu masih akan tetap naik kayak gitu. Terus ada INAF. BTW INAF itu targetnya cukup tinggi ya, target profitnya. Terus ada WSBP, Ciputra, United Tractor, Mayora, Soci, SRIL. Jadi teman-teman bisa bermain di area-area sana aja kalau mau yang lebih safety, kayak Waskita, Tower, GIA, WIM. Ya itu hanya emiten itu yang kalau misalkan yang blue chip yang istilahnya aman untuk masuk ke watchlist, bisa masuk ke watchlist di selama seminggu ke depan gitu. Sedangkan kalau untuk saham gorengan, kalau pengen nyoba-nyoba yang pengen mentalnya kuat, itu bisa nyoba di BEX, PNBN, Akra, BNGA, Pura, terus
Mark, Aca, apa sih ini? Baca, lalu ada Bina, Apik, Isat. Itu adalah saham-saham yang mungkin kecenderungannya itu akan naik. Kenapa? Karena akumulasinya itu cukup tinggi, di atas 30% gitu ya. Di atas 56. Iya, di atas 30%. Akumulasinya di atas 30% kayak gitu. Jadi itu kurang lebih untuk IHSG, dimana kalau menurut IHSG itu sendiri ya gua bakal mengira bakal di antara 5.800 6.000. Untuk di bawah 5.800 pun itu bakal sulit karena asing volumenya tinggi banget. Sekarang udah masuk asing itu sekitar 14T. Udah masuk 14T. Ingat bahwa asing keluar itu kurang lebih sebelum November itu adalah sekitar 16T, baru masuk itu kurang lebih 1T, dan ini masuk lagi 14T. Artinya di sini posisi asing udah cukup kuat gitu. Posisi asing udah cukup kuat. Jadi untuk nembus di bawah 5.800 untuk saat ini enggak. Artinya ada potensi bahwa beberapa saham akan digoreng, akan dinaikin, akan manggung kembali. Itu yang akan terjadi kurang lebih seminggu depan. Kenapa kayak gitu? Karena laporan keuangan udah mulai muncul. Laporan keuangan yang bagus, ini catatannya. Asing masuk di beberapa laporan, di beberapa emiten. Cari emiten yang khususnya blue chip ya, yang blue chip yang masuknya cukup tinggi. Contoh kayak mungkin di sini yang paling tinggi adalah teman-teman lihat energi, BBNI atau ALI. Nah, potensi atau kecenderungan di mana laporan keuangan itu bersifat positif, maka ini akan menjadi pemicu untuk menaikkan harga. Asing selalu mengetahui atau istilahnya insider nomor 1 kalau laporan keuangan tersebut bagus. Kalau dia masuk sebulan 2 bulan sebelum pembagian laporan keuangan, maka itu kecenderungan, mungkin kalau gue perhatiin itu dari 1 sampai 100, 60 sampai 70% pasti itu benar kalau asing masuk mendekati pengumuman laporan keuangan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa sih yang tadi IHSG tadi kenapa bertahan? Itu tadi ditahan oleh si gajah, jangan sampai ambrol di 5.800 dengan cara apa? Head and shoulder. Kenapa kayak gini ditahan? Karena apa bisa dibilangnya? Mulai munculnya kepanikan dari para retail, khususnya para trader corona atau investor corona, yaitu adalah investor atau trader yang mulai menjajal bursa saham pada saat pandemik. Nah, saat dia masuk, ini sekarang udah mulai ketakutan pada saat beberapa mungkin minggu kemarin mengalami ARB. Nah, karena ARB itu mereka pada panik kayak gitu. Untuk mencegah akhirnya mereka keluar dan si gajah atau si banner ini nggak menghasilkan keuntungan lagi, makanya harga ditahan nih di 5.800 kayak gitu. Terus dinaikin lagi pelan-pelan sekarang ke 6.151. Tetapi dengan bentuk candle yang seperti ini, iya nggak positif sih. Kalau gua pribadi akan cenderung akan bermain di area itu 5.800 sampai ke ya mungkin kuat-kuatnya 6.100 gitu. Untuk jebol dari resistennya itu yang terdekat memang di 6.100, kedua itu di 6169 baru ke 6.400. Kalau 6.400 gua sangka sih kalau semuanya positif bisa jadi, tapi kecil ya untuk seminggu ke depan itu bakal sampai ke 6.400 gitu. Terus kemarin gua ngupdate kan di hari apa ya, di hari Kamis atau hari Jumat IHSG bakal koreksi nih gara-gara isu negatif, ada isu negatif. Terus ada yang komen, nggak terbukti ya gitu loh. Nah, kan gua ngeposting itu sebelum IHSG buka. Pada saat buka ternyata digoreng lagi nih, jangan sampai IHSG turun ke merah. Siapa yang goreng? Apa berita yang digoreng? Berita yang digoreng itu adalah bahwa Indonesia
Secara kuartal 4 walaupun masih negatif tapi lebih baik dibanding kuartal 3 negatifnya, yaitu 0, sekian ya, negatif 0, sekian pertumbuhan pertumbuhan ekonominya gitu, dibandingkan kuartal 3 ataupun kuartal 2 yang sampai ada minus 5% atau minus 20% kemarin ya. Tapi itu udah membaik. Nah, karena cuma minus sedikit udah mendekati backbone lagi, itulah yang menjadi kabar positif untuk IHSG kayak gitu. Itulah makanya IHSG kemarin nggak mengalami merah. Kan gue nggak tahu kayak gitu loh kalau bakal digoreng seperti itu, karena kalau berdasarkan isu negatif ya pasti IHSG akan bergerak seperti sana. Tapi siapa yang nyangka kalau misalkan ternyata gajah nggak pengen IHSG itu di akhir hari Kamis atau hari Jumat kemarin itu di bawah turun, makanya di bawah sedikit landai positif kayak gitu. Itu kurang lebih gambaran mengenai review IHSG seminggu ke belakang seperti apa. Seminggu ke depan itu bakal berkutat, bakal mencoba nembus resisten di 6100 atau 6190 ya. 6190 untuk mencoba nembus level resisten IHSG. Ada pertanyaan sejauh ini untuk kira-kira? Adro lagi oke ya bang? Oke, kita cek. Oh ya, untuk kasus repo ya, tadi ada nanya kasus repo. Kasus repo saham itu sendiri sebenarnya udah lama ya. Kasus repo saham itu udah lama. Ya, apakah diperbolehkan atau enggak? Kalau gue pribadi, ya boleh-boleh aja gitu loh. Karena ada banyak strategi di sana. Karena memang benar repo itu adalah very high risk. Artinya mungkin jatuhnya repo itu mirip kayak forex ya, mirip kayak forex. Artinya kalau udah gagal ya udah gitu. Atau sama kayak bukan Bitcoin ya, binomo atau sejenisnya kayak gitu. Lebih mengharapkan keuntungan, tapi kalau udah ambiar atau gagal bayar ya udah selesai kayak gitu. Itu yang akan terjadi kalau kasus repo. Jadi ya repo itu sendiri gue pernah nyoba di 25 juta. Untuk di OSO itu 25 juta apa 30 juta ya waktu aku. Gue lupa, gue pernah gue nyoba repo. Itu repo itu ada syarat kurang lebih 1 tahun, 1 sampai 2 tahun untuk ditahan kayak gitu. Dimana bagi hasilnya kurang lebih di angka 12%, artinya sama dengan IHSG. Kalau nggak mau pusing atau apa, memang repo enak gitu loh. Karena kita cuma naruh titipin duit kita ke broker tersebut, dimana istilahnya dibekukan lah kayak gitu. Tapi ya potensinya gagal bayarnya ada gitu. Dimana klausal kontraknya pun ada di sana. Jadi be careful aja kalau ya duitnya benar-benar dingin, mau nyoba-nyoba ya silakan gitu. Tapi kalau misalkan duitnya nggak dingin, saran nggak sama sekali. Terus apakah akan berefek ke IHSG? Jawabannya iya, sangat. Kenapa? Karena setiap isu akan selalu berdampak kepada IHSG. Apalagi repo saham itu berkaitan ke emiten-emitennya langsung. Artinya ini akan mempengaruhi terhadap kepercayaan investor, kepercayaan trader dalam menanamkan uangnya atau emitennya di sana kayak gitu. Sehingga karena mereka ketakutan, akhirnya akan namanya panic selling. Kalau panic selling udah terjadi, maka yang terjadi adalah cut loss. Itu jadi sebenarnya gambaran mengenai repo saham ya. Oke, ada pertanyaan? Tins cut loss nggak bang? Atau kemungkinan bisa naik? Nyangkut di pucuk Jumat kemarin. Oke, Tins, kita lihat Tins ya. Teman-teman yang standby di depan laptop, silakan di depan laptop ya, kita ngeliat. Secara Tins, gajah udah jualan pada saat dia menaikkan harga, yaitu di tanggal 29 Desember 2020.
Kalau teman-teman perhatiin 29 Desember 2020 harga dinaikin sampai ke di atas sampai 2510. Padahal di sana ternyata gajah, baik gajah bule ataupun gajah lokal itu kompak untuk jualan. Dengan cara apa? Memanipulatif dengan menaikkan harga. Itu adalah salah satu trik yang suka dipakai oleh si gajah. Dengan sekarang namanya udah dibanting, semuanya udah jualan, maka teens itu untuk kecenderungan naiknya sangat-sangat kecil ya. Kemungkinan itu bakal sideways, cenderung turun. Dimana bentuk pola terakhir dia ngebentuk doji. Jadi bakal susah nembus resisten yang ada di 2176. Jadi bakal mantul ke bawah, yaitu terdekat resistennya supportnya yaitu di 1662 itu yang kemungkinan terdekatnya akan menuju 1662 untuk dari kasus teens itu sendiri. Jadi kalau misalkan nyangkut, kalau gua pribadi, teens itu adalah salah satu saham cyclical, maka gue pribadi menyarankan keluar. Kenapa? Karena musim dingin udah mau selesai. Jadi dan dimana untuk menaikkan harga, contohnya kayak asing maupun gajah itu sendiri, itu udah nggak, istilahnya udah nggak ada kepentingan di saham teens. Saat nggak punya kepentingan, itu sangat berat banget untuk dinaikkan. Artinya potensi untuk turunnya cukup tinggi. Jadi terbaik biar dananya bisa diputar adalah cut loss gitu. Kalau emang tujuannya day trading atau swing trading. Oke, itu untuk teens ya. Terus lanjut untuk PTPP ya. PTPP. PTPP. Oke, PTPP gajahnya udah mulai distribusi ya. Gajahnya udah mulai distribusi. Jadi sekarang cenderungnya kemungkinan sideways konsolidasi karena memang kepemilikan gajahnya cukup banyak, masih ada sekitar 716 miliar. Asing tidak ada di sana, artinya kemungkinan kecenderungannya bahwa laporan kuartal 4 dari PTPP sendiri itu jelek ya. Laporan kuartal 4 itu jelek, bakal minus. Dan ini dengan potensi kayak gitu bakal kecenderungannya setelah konsolidasi ini adalah turun. Walaupun bisa sedikit-sedikit naik karena asing misalkan gajah masih ada barang di sana untuk menggoreng. Padahal kita cek secara Fibo, bentar ya. Ku bertanya, Fibo pakai, bentar kita lihat secara Fibo. Nah, secara Fibo, maka teens itu sudah menyentuh ke golden rasionya 0,32 menuju 0,618. Jadi dia bakal bisa naik mungkin sampai ke 1600 ke 17-an, 1700. Habis itu dia akan mantul atau cenderungannya itu akan glosor ke bawah, lebih ke glosor ke bawah untuk dari emiten PTPP gitu. Jadi untuk sebaiknya kalau emiten PTPP, karena infrastruktur masih beranggapan bahwa ini masih Pak RI 1 itu concernnya itu ke arah infra,
maka yang terbaik adalah averaging down ataupun averaging cost untuk PTPP. Tapi bisa dijual sekarang setengahnya. Jadi ada misalkan ada 100%, jual kurang lebih 20% atau 30% lot. Kalau setiap mengalami kenaikan, jadi udah menyentuh 1700, silakan dijual dulu, lalu masuk lagi, nunggu sampai dia balik ke daerah supportnya. Mungkin support terkuatnya itu ada di untuk menutup gap ya, menutup gap ada di daerah 1540. Artinya kalau turun di bawah 1600 itu udah bisa masuk ke watchlist untuk dari PTPP. Oke, itu untuk PTPP. Selanjutnya BBKP Bang, BBKP ya. Oke, kita lihat BBKP. BBKP. Berat sih BBKP nih. BBKP udah mengalami downtrend ya, udah mengalami fase downtrend, tapi apakah ada downtrend full? Kita lihat ya. Fasenya udah masuk ke fase downtrend, jadi dia baru menyentuh ke golden ratio di 0,382, itu mungkin di sekitar 496. Tapi di sini kita ngelihat BBKP di sini baik asing ataupun gajah itu tidak ada barang di sana, mereka udah keluar, malah sejak barang-barang kompak keluar saat harga dinaikin ya, yaitu saat di 2 Desember 2020, dimana cara mereka kalau misalkan ciri gajah asing dan gajah lokal dan gajah asing itu keluar adalah dengan menaikkan harga. Mereka mulai keluar di 2 Desember 2020. Puncaknya yaitu di 14 Januari 2021 harganya sampai 810 dan akhirnya turun kembali. Artinya dengan kayak gini kondisinya, maka dia akan balik lagi sampai ke 342, bahkan bakal tidur lama juga di 266. Kayak gitu. Dimana kalau secara fundamental BBKB ya biasa-biasa aja, nggak bad, nggak bagus juga gitu. Jadi kalau gua masuk ke bank BBKB, gua akan memilihkan salah satu saran terbaik adalah jual secara full. Oke, itu kurang lebih mengenai BPKB. Ada lagi? BJTM Bang. Oke. Pada hobi Bang ya, aneh loh. Oke. Kalau Bang Jatim secara fundamental nggak usah ditanya lagi lah ya, pasti bagus tuh lah. Kita ngelihat di sini sebenarnya lebih ke arah cenderung sideways, di mana gajah sebenarnya udah mulai akum di Bank BJTM ya. Udah mulai akum di Bank BJTM. Kita lihat bentar. Nah, ini BJTM akan bermain di area sekarang udah menyentuh ke 0382 akan balik. Oke. Jadi trennya itu BJTM akan masih sideways. Jadi BJTM itu kedepannya kecenderungan itu adalah sideways. Kecenderungannya adalah sideways. Kecenderungannya adalah sideways, tapi masih sideways naik ya. Jadi kalau pengen
emiten BJTM karena memang fundamentalnya bagus. Justru kesempatan kalau dia menyentuh ke daerah support terkuatnya itu ada di 759. Walaupun sebenarnya bakal berat turun ke 759. Paling terdekat di 784. 784 artinya kalau misalkan di bawah 800 untuk BJTM, kalau pengen masuk silakan gitu. Tapi biasanya kecenderungan dari BJTM itu sendiri adalah bandar yang baik atau gajah yang baik. Karena yang punya BJTM itu, coba kita lihat BJTM dari tanggal Oke, ada yang punya ternyata top 3 buyer sama seller dari gajah itu adalah CSYPGR, KZCCYB. Nah, ini cukup membahayakan kalau yang punya adalah mama gajah kayak gini. Kemungkinan dengan ada kayak gini, maka akan bermain fluktuatif dari BJTM itu sendiri. Ada kecenderungan naik, walaupun naik kita bakal mentok di supportnya itu di 859, resistennya di 859, ataupun kalau di bawah turun bakal sekuat-kuatnya itu bakal turun sampai ke hanya ke tadi 700 berapa tadi? 756 gitu. Jadi untuk di bawah 756 untuk kondisi seperti sekarang itu sangat berat. Tapi kecuali ada kondisi-kondisi anomali tertentu ya, itu berbeda hal kasusnya gitu. Untuk BJTM itu sendiri. Antam. Oke, kita ngelihat Antam. Banyak request Antam ya. BTW mengenai Antam, jadi kemarin sekitar mungkin di hari Rabu atau hari Selasa, Rabu, Kamis lah, itu dapat info bahwa si Tesla itu udah tanda tangan di balik layar bersama Pak Luhut untuk menandatangani perjanjian untuk membangun di Indonesia, berinvestasi di Indonesia. Itu juga yang menjadi salah satu backbone kenapa ISG nggak jatuh-jatuh banget kayak gitu. Jadi karena Tesla udah berani tanda tangan, artinya mulai masuk, situlah makanya investor-investor tuh udah mulai masuk. Ini keciri dari Antam, di mana mulai masuk gede-gedean sejak 13 Januari 2021. Sejak 13 Januari 2021 asing masuk lumayan cukup tinggi, artinya di sini potensi untuk naiknya masih ada. Walaupun gajahnya ya nggak punya barang di sana, dengan gajah nggak punya barang di sana, maka akan dibawa sideways dulu nih, akan dibawa sideways kayak gitu, akan dibawa sideways karena belum ada pengerek harga naiknya gitu. Terus dengan kejadian seperti ini, di mana sebenarnya masih dikatakan bagus, karena di sini top 3 brokernya cuma ada PD, YP belum masuk, YP YP masuk top 3 broker ya, top 3 broker YP sama PD. Nah, dengan asumsi PD dan YP itu masih ada, di mana average-nya itu sendiri mereka adalah di 2771 average dari si YP dan PD. Dengan average di itu artinya kalau kita akum di bawah mereka itu masih dikatakan aman. Kenapa? Karena dengan dibawa ke 2700 artinya potensi tertinggi bisa digoreng ke 2700 atau mendekati tersebut. Antam ke 1400 nggak jadi Pak, WK. Oke, untuk Antam apakah jadi dibawa ke 1400? Untuk gua kok 1400 ya, 1800 sih gua bilang. Untuk gua pribadi kecenderungan akan balik ke arah sana. Kapan dan di mana waktunya itu hanya si gajah dan Tuhan yang tahu. Di mana kenapa gua berani dan gua yakin 1800 itu tidak terlepas dari yang namanya gue udah pernah coba beberapa kali analisa ini. Jadi gue mencoba salah satu tools yang dimana tools tersebut
mungkin keakuratannya kurang lebih 70 sampai 85%, kayak gitu loh. 70 sampai 85%, dimana dari hasil itu makanya gue nggak pernah mikir panjang. Kalau dengan kondisi dimana Antam sudah sangat bubble, maka potensi untuk 1800-nya dari mana, didukung dengan saham cycle dan didukung dengan yang namanya waktunya sudah mulai selesai, maka kecenderungannya untuk dibawa ke 4000 itu akan sangat kecil. Kenapa? Gak mungkin pertama Tesla ngebangun sahamnya atau ngebangun perusahaannya tahun ini. Kenapa gak mungkin? Karena kasus COVID di Indonesia masih sangat tinggi, gitu loh. Yang kedua, butuh persiapan yang matang untuk istilahnya side plan-nya dan segala macamnya untuk dari saham jika memang itu masuk. Dan yang ketiga, Antam di sini case-nya hanya sebagai penyuplai. Artinya di sini Antam itu yang bakal naik itu adalah pendapatannya, penjualannya yang dapat. Itu. Jadi kunci di Antam itu hanya di situ. Sedangkan fokusnya kan bukan ke situ dari Tesla itu sendiri. Kalau gue pribadi, Antam mungkin 1 sampai 100 ya, 1 sampai 100 keterlibatannya di istilahnya, ya mungkin penjualannya bakal naik, penjualannya akan naik. Dengan penjualan naik, harga akan naik, artinya nilai intrinsik pun akan naik. Itu benar. Tapi mungkin kecenderungan untuk ini masih yang gue baca ya, jadi ini beberapa yang gue baca dan gue amatin, keterlibatan Antam sendiri di sana mungkin hanya di kisaran 20 sampai 30% keterlibatannya. Artinya efek yang akan diberikan sekitar 20 sampai 30%. Itu untuk dari Antam itu sendiri. Untuk saat ini, we don't know untuk nanti gitu loh. Karena pasti nggak mungkin hanya Antam yang terlibat. Ada beberapa emiten besar yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Itu yang sebenarnya kurang istilahnya orang fokusnya ke Antam, padahal ada beberapa mungkin yang lebih berpengaruh terhadap Tesla itu sendiri gitu loh. Suara kurang keras bang. Oh kurang keras ya? Nanti kalau keras-keras disangka ngegas lagi. Itu kurang lebih untuk Antam. Kalau gue pribadi untuk saat ini jangan masuk. Kalau yang belum punya ya jangan masuk. Kalau untuk Antam silakan kalau masuk kalau di bawah 2000. Kalau di bawah 2000 baru masuk. BBKP bang, kan udah tadi bang Bukopin. Aku nyangkut Antam di 2510 waktu ARB 2000-an. Ku averaging naik nggak jadi rugi malah profit. Ya udah. Kalau udah profit, take profit dulu gitu. Itu sih yang terbaik. Karena dengan kondisi market yang masih ababil, maka kalau ada profit cuanlah dulu. Baru potensi naiknya akan lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa punya emiten dengan modal yang sama gitu. PTBA dan Adro bang. Oke, Adro udah dibahas ya. Adro udah dibahas. Kita ke PTBA ya. PTBA termasuk saham cycle ya, cyclical. Dimana di sini Gajah nggak punya kepentingan di PTBA, sehingga kecenderungannya adalah sideways. Jadi dia akan berkutat harga di kisaran ini aja, yaitu 2395 sampai ini 2674, akan berkisar di antara 2395 sama 2674 itu untuk PTBA. Jadi nggak ada harapan untuk dia naik. Jadi tapi kalau untuk ya bermain TikTok atau swing buy on weakness sell on strength bisa dicoba. Kalau udah menyentuh 2300 tadi silakan beli, kalau udah menyentuh 2600 silakan jual, jangan ditahan lama-lama. Jadi PTBA untuk invest jangka panjang, bang. Kalau gue pribadi, apakah gue nggak terlalu suka dengan saham mining ya? Apapun itu jenisnya untuk long invest. Kenapa?
Karena itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan asing, ekspor asing, atau istilahnya harga dunia itu sangat mempengaruhi. Contoh kayak perkebunan, harga CPO naik, perkebunan naik, kayak gitu. Harga nikel naik, maka emiten-emiten naik, nikel naik. Itu cuma kayak gitu sih. Jadi gue nggak terlalu tertarik dengan yang namanya saham mining. Apakah bagus long invest? Gue nggak menyarankan untuk masuk ke saham itu, karena itu cocoknya kalau saham mining itu adalah saham-saham untuk swing trading. Kalau swing trading gue sangat menyarankan untuk masuk di mining, tapi kalau untuk long invest sangat-sangat nggak disarankan. Banyak kok emiten-emiten lain yang lebih bagus untuk long invest. Bener banget ini kata Bang 20 Bals, long invest lebih baik ke consumer good dan perbankan. Itu benar. Jadi untuk long invest artinya untuk dana pensiun deh, atau itu lebih baik ke yang namanya ke consumer good dan perbankan. Apalagi terusnya catatan untuk consumer good itu lagi yang namanya mungkin dikasih diskon ya. Contoh kayak Unilever, terus kayak Java, terus kayak ULTJ, kayak Mayora, itu semuanya lagi diskon gede-gedean gitu loh. Tinggal permasalahannya mau ngambil apa enggak, kayak gitu loh. Saran kalau beli di harga 2400, saran jual ya bang. Apa ini? Emiten apa? 2400. Terima kasih bang udah jawab. Oke, thank you, sama-sama. Emiten apa 2400? PTBA ya maksudnya ya? Oh, kalau PTBA. Kalau masuk di 2400 it's good, gak masalah. Kalau masuk di 2400 gak masalah, asal keluarnya di 2600 ya. Jadi kalau udah menyentuh 2600 gak usah pikir panjang lagi, segera keluar. Ataupun mendekati 2600, misalkan 2560, 2590 atau 2600, itu udah harus keluar. Jangan ditahan lama-lama, karena untuk kondisi kayak gini maka TikTok buy on weakness, sell on strength itu yang terbaik. Itu untuk PTBA ya. Selanjutnya adalah BBRI. BBRI saat ini gajah sama asing itu lagi kumpul barang banyak banget. Artinya di sini kalau yang punya barang tahan, jangan cut loss, malah lebih bagus averaging down. Itu terbaik untuk BBRI. Big akumulasi, dimana yang terpegang ini top 3 brokernya adalah ZP, KZ, dan CG. Mereka punya harga di 4630 loh. Terlalu bentar. Kita lihat dari sini, bentar. Nah, averaging mereka top 3 broker itu KZ, ZP, dan MS, dimana itu adalah di 4220. Walaupun kayak gitu, 4700 pun mereka masih akum. Artinya di sini apa? Artinya di sini potensi untuk break dari 4984 menurut gue pribadi cukup tinggi gitu loh. Untuk break dari 4984. Artinya kalau kalau BBRI sampai turun ke 4100, bahkan di bawah 4 top 3 broker ya, di bawah 4070, nggak usah pikir panjang lagi untuk BBRI. Ini untuk swing ya, bukan long invest. Ini beda case ya. Ini untuk swing ataupun yang hobi day trading atau scalping, maka BBRI cocok untuk melakukan scalping ataupun swing trading, tapi bukan long invest. Kenapa? Kalau long invest ini jatuhnya udah mahal. Nah, dengan kondisi kayak gini maka baik banget kalau, apalagi kalau sekarang harganya 4400, dimana tertingginya 4900. Potensi untuk kesana 4900 artinya itu ada 500 rupiah untuk kita masuk, untuk kita take profit di situ. Itu cukup lumayan bagus gitu loh. Artinya di sini tinggal menghitungkan profit resikonya. Kalau gue pribadi dengan kondisi kayak gini, maka yang terbaik kalau misalkan gue belum punya emiten BBRI, maka gue akan kasih mahar. Mahar itu apa? Artinya gue beli satu lot emiten BBRI sebagai watchlist gue.
Artinya itu sebagai harga patokan gua beli. Saat turun gua beli lagi, tapi kalau saat naik ya gua tunggu gitu. Nggak gua beli, nggak gua jual. Itu. Jadi biar gak ketinggalan barang, untuk BBRI terbaik adalah kita maharin. Maharnya di berapa? Kalau gue pribadi, gue akan mahar mulai dari 4.388 atau 4.390 kalau gue pribadi. Tapi kalau teman-teman pengen mahar di 4.400 itu oke. Istilahnya mepet-mepet ya. Jadi kalau 4.470 kalau gue pribadi belum dulu. Tapi kalau udah 4.390 itu gue bisa mahar. Sistemnya kayak tadi, jangan nafsu langsung jebret langsung banyak. Kalau lu ganggu pergerakan gajah, dia akan nurunin lagi. Gitu. Jadi untuk terbaik adalah untuk BBRI adalah cicil. Artinya lu beli satu lot di 4.390. Kalau 4.200 gue pribadi belum tertarik kalau 4.200. Kalau 4.100 di bawah, artinya masih di 4.000-an lah, 4.000-an, 4.388 atau segitu, itu masih gue tolerir atau toleransi untuk masuk. Karena take profitnya kurang lebih Rp1.000 gitu loh. Itu lebih bagus. Dan dengan kondisi market saat ini mendukung untuk itu gitu loh. Jadi gua pribadi akan mahar di 4.390 atau mungkin mepet-mepet di 4.400 toleransinya. Karena kenapa? Karena sekarang bentuk hammernya, untuk ini adalah hammer, bearish hammer ya, bearish hammer artinya dia akan besok itu hari Senin itu bakal turun dulu untuk dari emiten BBRI. Jadi mungkin banget untuk turun. Jadi jangan nafsu pengen masuk di 4.200, tunggu di 4.000 atau bahkan di bawah 4.000. Apalagi kalau dibawa ke tadi berapa? 4.390. Udah itu beli aja lu maharnya. Dimana apalagi kalau dibawa ke 4.170 atau 4.070, udah itu beli. Karena di sini asingnya masuknya gila-gilaan. Mereka kompak masuk dua-duanya, muatannya udah mulai full, artinya bakal siap-siap dinaikin. Dan kalau mereka dua-duanya full akan niruninya dengan cara dinaikin gitu. Itu untuk BBRI. Kemungkinan laporan keuangannya bagus, makanya ini persiapan untuk pengumuman laporan keuangan. Itu untuk dari BBRI sendiri. Oke. ASCT gimana ya Bang? Nyangkut di 590. Oke, ASCT. ASCT kok nggak ada sih? Nggak ada loh ASCT. Apa salah? ASCT nggak ada loh. Nggak ketemu ASCT. Skip kali ya, nggak ketemu. Oh, ACST. Pantas ACST. Akset Indonesia. Indonesia ya. Saudara sama El Nusa ya. Oke, dengan kasus kayak gini ACST kalau nyangkut di 540 ya. Aduh, bentuk candlenya nggak asik banget. Kalau gua masuk ke ACST, maka terbaik adalah cut loss karena di sini bandar ataupun gajah sendiri nggak ada kepentingan di sana. Jadi potensinya tuh bakal di bawah sideways atau tidurnya mungkin cukup lama untuk tidurnya untuk dari saham ACST itu sendiri ya. Dia mungkin akan tidur di area 188, akan tidur di area 188. Jadi kalau sekarang punya emiten di 540, malah terbentuk gap 460 sampai 446. Berarti artinya di sini resisten terkuatnya bakal di 450. Artinya kalau mau tahan, mau nunggu itu adalah mentoknya di 450. Tapi dengan kondisi di mana ACST di mana di sini mungkin ada harapan di asing masih ada barang di sini,
masih ada barang di sini, maka potensi kecenderungannya ke 450 itu masih ada. Artinya kalau pengen ngejual itu tunggu di 450. Jangan jual sekarang, ataupun strategi terbaik adalah averaging cost. Artinya kalau misalkan punya 100%, maka keluar dari istilahnya keluar sekitar 50% mungkin di harga 332, ataupun keluar di 390 sekarang, masuk lagi di 332. Artinya averaging cost di sana. Jadi dengan averaging cost di sana tinggal nunggu emiten tersebut sampai ke 450. Saat nyampe 450, kalau saran saya langsung jual. Kenapa kayak gitu? Karena di sini masih ada harapan, karena asing masih ada kepemilikan 163 miliar di sana. Gitu untuk ACST ya. Aces Bang. Oke, Aces. Oke, Aces posisinya sideways. Nah, ini emiten Aces adalah salah satu contoh dari salah satu bentuk konsolidasi ya, Jadi konsolidasi ataupun istilahnya sideways itu bisa dilihat di emiten Aces, dimana formnya itu jelas, istilahnya dia areanya jelas, yaitu akan bermain di area 1535 sampai 1875. Jadi kalau misalkan Aces dibawa ke di bawah 1600, itu bisa silakan beli, jual di sekitar 1800. Itu. Jadi Aces adalah salah satu untuk kondisi sekarang ya. Itu adalah salah satu saham untuk yang namanya sebutannya sideways, saham-saham sideways. Dimana kalau kita ngelihat secara Fibo, kita lihat Fibo ya. Oke, di sana Fibo dia udah ngebreak di 0, udah golden ratio di 0,618. Artinya dia bakal rebound kembali, masuk ke area ini. Masuk ke area golden ratio gitu. Artinya di sini masih secara tren masih dikatakan uptrend, walaupun kecenderungannya sideways. Jadi bakal istilahnya sideways uptrend gitu. Jadi bakal pelan banget naik-naiknya gitu. Hal ini tidak terlepas dari daya jual beli masyarakat yang sebenarnya masih berkurang gitu. Tapi ya menengah ke atas baik-baik aja ya gitu loh. Gitu. Oke. Jadi untuk Aces sendiri dengan kayak gini, maka terbaik adalah strategi terbaik yang digunakan untuk Aces adalah TikTok. Artinya buy on weakness, sell on strength. Beli tadi di sekitar 1500 berapa tadi? 1599, sekitar mendekati 1600, jual di angka 1850-an. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik untuk Aces. Artinya di sini sekarang 1635 nih. Apakah baik untuk masuk? Mendekati 1600 kan? Artinya itu baik untuk masuk. Oke? Itu untuk Aces, tapi masuknya pelan-pelan ya. Karena di sini untuk bentuk candle-nya masih tekanannya itu masih ababil. Banyak banget bentuk doji di sana sama bentuk hammer di sana. Jadi terbaik itu masuknya pelan-pelan. Oke? Lanjut. Kalau saham gorengan nyangkut ikhlasin aja. Benar, kalau saham gorengan kalau nyangkut silakan cut loss sesegera mungkin. Kayak gitu. Kalau bisa, kalau dia udah dibawa tidur ke 50, telepon di pasar nego, jual sesegera mungkin. Gue pengalaman pernah nyangkut di saham apa ya, waktu itu
gue lupa nama sahamnya apa gitu. Dia pernah naik ke 57, gue kira masuk, wah bakal ini, gue coba gorengan itu, lagi nyoba-nyoba gorengan, masuk, jebret 57, gue salah strategi, gue langsung masuk ke 100 lot, itu salah, tep dibawa turun ke 50, tidur selama 2 tahun. Karena untuk 100 lot gitu loh, cuma ya mungkin 100 ribuan gitu loh, gak 100 ribuan, 10 ribuan apa 20 ribu, kalau 57 perak 100 slotnya berarti 5.700, 57 ribu gue dibawa tidur gitu. Tapi akhirnya gue hopeless, akhirnya gue jual di pasar nego gitu. Jadi bagi teman-teman yang dibawa tidur ke 50 ataupun bawa tidur 57 atau mendekati itu, maka cara terbaik untuk ngejual untuk saham-saham gorengan yang udah tidur adalah dengan melalui pasar nego. Gue ngejual banting harga cuma laku 15 perak. Ya nggak masalah lah rugi gitu, tapi yang penting duitnya bisa diputar kembali. Itu salah satu kasus saham gorengan ya yang pernah gue alamin di tahun 2017. INKP bang, oke kita lihat INKP. INKP itu adalah salah satu mungkin untuk saat ini bakal kecenderungannya naik karena harga CPO kan naik ya, harga CPO naik, jadi masih ya it's good gitu loh. Kalau misalkan masih punya barang di sana, maka akan terbaik, salah satu yang terbaik adalah tahan emiten tersebut kayak gitu. Dimana di sini mungkin di sini Gajah udah mulai akum sejak 30 November 2020. Asing udah mulai akum sejak 30 November 2020. Kita lihat berapa averagingnya. Averagingnya itu adalah di 11.172. Sekarang harganya 13.000. Kalau dengan kondisi kayak gini, gue pribadi nggak bakal masuk di INKP kalau gue belum punya emiten. Kenapa? Karena asing ada di 11.000. Artinya dengan kondisi kayak gitu, kapanpun bisa digoreng, kapanpun bisa di ARB-in. Itu INKP. Artinya kalau belum punya emiten ini, sebaiknya lebih baik jangan masuk dulu. Tunggu dia balik ke 11.000 atau tidak, ya 11.000. Itu kalau gue pribadi ya, sangat-sangat riskan untuk masuk di emiten ini, untuk INKP. Walaupun secara volume asing sama Gajah itu mempunyai kepemilikan yang cukup tinggi, dimana asing masih akum karena ini terlepas dari harga CPO yang naik. Jadi cocoknya mungkin swing tradingnya atau scalpingnya itu mungkin nggak sampai 1 minggu. Artinya dalam seminggu itu harus udah nggak punya barang tersebut. Artinya kalau dalam seminggu indikator apa yang digunakan yang paling tepat adalah bisa MACD, ataupun indikator yang tepat digunakan adalah MA2 dengan MA5, itu yang terbaik. Atau MA2 dengan MA5, exponential moving average 2 dengan moving average atau simple moving average 5, itu yang terbaik untuk kondisi yang seperti ini case-nya. Karena harganya udah terlampau tinggi di atas averaging Gajah, tapi kalau pengen masuk dengan asumsi Gajah masih ada di sana, maka seminggu udah harus out kayak gitu. Itu yang terbaik untuk dari INKP itu sendiri. Dengan bentuk candle kayak gini, maka potensi besok masih sangat memungkinkan hijau untuk INKP ya. Silo gimana bang? Oke, kita lihat Silo. Silo tadi udah belum sih? Belum ya Silo ya. Silo. Oke, Silo. Silo secara teknikal, Mersia undangan live.
kita ngelihat iya secara asing nggak ada barang di sini ya, tapi gajahnya ada di sini. Dengan asumsi kayak gitu, harga akan ditahan di 5189. 5189 dan ya mungkin bakal berat ke 6400 atau setidaknya bakal terdekat itu bakal sideways ya, TikTok itu di 5800. Artinya nembus ke 6000 itu kecenderungannya itu bakal berat gitu. Karena apalagi Silo ini mungkin hospital ya, pendapatnya kan dari salah satunya orang-orang yang sakit gitu ya. Bisa iya bisa enggak. Dengan kondisi kayak gini gua pribadi nggak tertarik masuk ke saham Silo kalau gua, karena di sini nggak ada penggeraknya sama sekali, dimana bentuk candlenya pun ini masih kayak apa ya, semacamnya kayak kebingungan yang terjadi, mau dinaikin mau diturunin, karena ada doji hammer yang terbentuk, doji hammer yang terbentuk kayak gitu loh. Jadi di sini sebenarnya tekanan jualnya tinggi tapi masih aduh tahan dong gitu, jangan sampai turun lagi gitu. Jadi kayak gitu sih kesan dari Silo itu sendiri. Jadi kalau gue pribadi ataupun teman-teman masuk Silo, gue pribadi gak menyarankan masuk ke Silo ya. Itu gue gak nyarankan sama sekali masuk ke Silo sama sekali. Oke, itu tentang Silo. Bang, aku punya plan trading plan. Ambil profit 2-5% itu mana tadi? Itu mau masang moving average-nya berapa ya, Bang? Profit 2-5%. Oke, kalau 2-5% itu apa ya bisa dibilang bisa pakai strategi scalping. Scalping itu hanya melihat support resisten dengan ilmu bandarmologi, dengan yang namanya ngelihat support resisten di order booking. Itu bisa cara pertama lihat di sana. Jadi bukan menggunakan indikator moving average, bisa menggunakan itu yang pertama. Yang kedua, untuk dapetin 2-5%, maka carilah emiten yang lagi uptrend ataupun emiten yang lagi sideways. Itu pemilihan emitennya, bisa uptrend atau bisa sideways. Lalu kalau masakan moving average, maka jangan menggunakan moving average tapi menggunakan exponential moving average, ataupun kalau bingung pakai MACD. Artinya kalau MACD menunjukkan beli, MACD menunjukkan jual. Artinya di sini karena MACD inilah memberikan respon lebih dulu dibandingkan moving average gitu, karena dia menggunakan kedua-duanya itu adalah EMA, exponential moving average. Jadi itu yang terbaik. Jadi beli saat menunjukkan titik beli atau golden cross, dan jual saat menunjukkan golden dead cross di MACD. Itu kalau pengen mendapatkan cuma 2-5% ya. Agro, Bang. Agro. Agro, oke. Agro trennya coba kita lihat ya, agro. Oke, agro sudah mencapai ke golden rasionya 0,618 di 800 berapa nih? Di 805 udah menyentuh. Jadi dia kecenderungan itu akan bermain di area berapa nih? 805 sampai ke 1150 secara Fibonacci ya. Secara Fibonacci akan mengarah ke sana. Sekarang masih dikatakan uptrend. Jadi ini bisa dibilang koreksi biasa sebenarnya yang terjadi di saham agro kayak gitu. Saham agro karena kenaikannya udah ini ya, ini anggaplah koreksi biasa, di mana akan bermain di area 800 sampai 1100. Dimana di sini bisa dilihat walaupun kayak gitu 13.
Averaging dari si gajah sendiri masih di angka 1126. Dengan kondisi kayak gitu, maka potensi kuatnya masih akan bertahan di area itu karena gajah pun masih nyangkut di sana. Artinya kalau udah kayak gini, kalau misalnya kita punya emiten di agro, maka terbaik adalah averaging cost. Tapi kalau misalkan tidak punya emiten agro, yang terbaik gak usah masuk. Yang terbaik gak usah masuk. Karena kenapa? Di sini ya belum ada kepentingan gajah di sini, jadi kecenderungannya bakal sideways dulu di 800 sebelum akhirnya ke 1100. Mungkin kapannya we don't know gitu. Untuk seminggu ke depan masih bakal bergerak di area sana dulu gitu loh. Indikator scalping paling akurat apa bang? Indikator scalping paling akurat bandarmologi. Pakai VWAP. Indikator scalping paling akurat pakai apa? Pakai VWAP. GGRM bang. Oke, GGRM. Satu kata untuk GGRM, yang sabar ya, bakal lama di bawah tidurnya. Sesederhana itu kok. Yang sabar untuk GGRM, berarti oke sejenis sama MSP ya, dunia perokokan lah, dunia perokokan. Yang sabar aja akan cukup lama di bawah tidurnya. Sekarang di 38.000, absurd banget ya. Gue pernah beli GGRM di 80.000, bayangin. Tahun 2000 berapa itu gue beli ya, 2016 2017 gue pernah beli GGRM di 80.000 loh. Sekarang harganya 38.000. Gue nggak bayangin ada seorang investor yang dia tujuannya long invest, masuk averagingnya itu di 80.000, sekarang 38.000. Gue nggak ngebayangin gimana nggak bisa tidurnya. Gue di GGRM pernah nyangkut sampai di harga 50.000, artinya turun sebanyak 30.000, dan itu udah sakit gitu loh, nggak bisa tidur loh. Ini sampai 38.000 loh, absurd banget sih kayak gitu loh. Ya kalau long invest, gue selalu yakin GGRM itu adalah salah satu yang berfundamental bagus, mempunyai nilai economic mode. Maka yang terbaik itu kalau benar-benar pengen tujuan jangka panjang, maka masuklah di GGRM kalau benar tujuan long invest ya. Karena ini adalah salah satu emiten yang lagi ditinggal gajah, yang mempunyai istilahnya apa sebutannya, economic mode-nya yang tinggi gitu loh. Jadi kalau tujuannya long invest untuk dana pensiun, di mana duitnya berlebih, karena satu lotnya kan emang cukup gede ya, 3.800.000, artinya nggak semua orang mampu membeli satu lot dari GGRM gitu loh. Jadi kalau pengen masuk adalah bisa saatnya, tapi masuk secara perlahan. Tapi kalau misalkan nggak mau masuk, ya itu balik lagi. Kalau gue pribadi, kalau punya duit dingin 100 juta aja pasti gue masuk di GGRM. Kalau gue, ini bukan rekomendasi atau apa, karena ini jelas gue berdasarkan based on pengalaman gue, karena gue dari 80 pernah nyampe 80.000 gitu loh. Artinya di sini kenapa rokok turun, kecenderungannya turun, karena isu negatif dari rokok itu cukup tinggi beberapa akhir waktu ini gitu. Dan gue pribadi selalu be positif, maka GGRM akan balik ke 80.000, 50.000 ke 80.000 aja mungkin, apalagi cuma 30.000, 38.000. Ini fundamentalnya bagus. Dan yang lainnya bahwa GGRM itu adalah salah satu rokok mungkin sejuta umat ya, rokok sejuta umat. Jadi untuk lepas dari itu pun sangat-sangat nggak mudah gitu loh. Udah ada penikmat atau pecintanya sendiri, udah punya brandnya di sendiri. Jadi
Apakah masih ada potensi rebound? Kalau gue pribadi sangat-sangat mungkin. Tapi kapannya? Untuk saat ini belum. Akan dibawa tidur dulu untuk GGRM. Maka kalau yang punya emitennya silahkan sabar. Untuk averaging cost pun cukup sakit kalau averaging cost ya, karena udah cukup telat kalau averaging cost. Maka terbaik adalah averaging down kalau yang belum punya barangnya. Tapi kalau yang udah punya barangnya, kalau yang belum punya barangnya bisa dimahar. Kalau gue pengen mahar, bentar ya, GGRM. Gue pengen mahar GGRM, maka gue akan nunggu mahar itu sampai dia 36.200. Itu adalah start point gue mahar dari GGRM. Kenapa? History terkuatnya, support terkuatnya adalah 36.200 dan akan turun sampai mungkin akan turun ke 34.000. Dan kemungkinan menurut gue juga akan sangat mungkin Gajah nggak bakal rela, sama kayak Unilever. Gajah nggak akan rela lebih nurunin Unilever. Unilever pernah turun ke 5.800, pernah turun ke 5.800 dan akhirnya naik kan, kayak gitu. Dan ini gue bakal ya sama aja, nggak bakal rela nurunin lebih dari 34.000. Turun-turunnya bakal di 34.000 dari GGRM itu sendiri. Kalau gue pribadi, gue bakalan mulai mahar 36.000. Artinya udah masuk ke watchlist gue di sana gitu. Itu untuk GGRM ya. Lanjut, CTRA buat scalping gimana bang? Kalau buat scalping CTRA, karena akum gak diakum sama Gajah, ya nggak bagus sih. Kalau gue pribadi nggak enak buat buat scalping di infra ya. Scalping paling enak itu di emiten-emiten lagi uptrend atau emiten-emiten yang lagi dikumpulin Gajah. Cara ngelihatnya itu lihat aja di order booking, rame apa sepi gitu loh. Inco bang, oke Inco. Ini 10.52 ya, berarti bentar lagi ya, udah sejam. Inco udah sampai ke resistennya, histori resistennya di tahun 2006 yaitu 6.025. 6.025 dengan kondisi kayak gini, maka saran terbaik buat gua untuk Inco adalah take profit. Karena dia udah sampai ke historisnya yaitu 6.025. Di sini tidak ada kepentingan lagi di sana, walaupun asing masih akum di sana. Big akum di sana. Tapi gue nggak begitu tertarik lagi ke Inco. Targetnya memang konsensusnya itu di 8.509 itu untuk Inco ya. Tetapi dengan kondisi kayak gini untuk bawa ke 8.500 itu mungkin ke 7.000 mungkin masih nyampe, tapi dengan bentuk-bentuk candle yang udah mulai ngedoji hammer gini, artinya di sini lagi konsolidasi entah itu di bawah naik ataupun di bawah turun. Tapi dengan kondisi-kondisi yang tadi gue sebutin, maka potensinya itu bakal kecenderungannya turun, tapi sideways dulu gitu. Oke, itu kurang lebih mengenai Inco ya. Awali dengan baca buku The Art of Mr. Market. Nah, itu benar. Untuk mulai gimana cara belajar bandarmologi, awali dengan baca buku The Art of Mr. Market. Itu cara pertama untuk ngebuka itu. Kenapa? Karena di situ kita akan mengenal bagaimana trik-trik yang digunakan oleh si gajah atau si bandar. Jadi kita harus, lu mau namu ke rumah orang, tapi lu nggak tahu orang itu siapa. Lu harus cari tahu setidaknya namanya siapa, terus berapa orang di sana, terus budayanya apa, baru lu namu, kan kayak gitu loh. Jadi kalau gua pribadi, maka kalau lu mau pengen belajar bandarmologi, maka hal yang pertama yang dilakuin adalah PDKT dulu dengan si gajah. Gimana cara PDKT sama gajah? Yaitu kita harus mengenal dulu dong
ciri-cirinya, karakteristiknya itu seperti apa gitu loh. Keren bukunya bang, asli. Saya baca baru setengahnya aja udah ketagihan. Waduh, thank you. Yang ketagihan. Jadi ada part 2-nya. Jadi buku di Alta Vista Market ada part 2-nya. Itu bakal mulai pre-order ini akhir bulan ini atau awal bulan. Itu harganya cuma 70.000. Jadi itu buku ngebahas tentang fundamental tapi dari seni pasar modalnya gitu. Jadi seni pasar modalnya itu harganya cuma 70.000. Harganya cuma 70.000 untuk open PO. Jadi harga normalnya itu gue kasih bocoran di Gramedia itu bakal terbit tanggal 24 Maret. Akan terbit tanggal 24 Maret. Judul bukunya masih dirahasiakan. Beli di mananya, Pak? Oh, nanti gue bakal khusus untuk bedah buku mengenai ini pada saat open PO tadi ya. Akan gue mulai start buku tentang open PO. Untuk open PO. Jadi awal Maret standby aja, nanti gue bakal bedah buku mengenai fundamental. Tapi nanti kenapa menurut gue penting banget. Jadi The Art of Western Market itu adalah big picture-nya. Terus kita nggak dari big picture, nah gue buat sequelnya nih. Sequel pertama yang gue buat yaitu adalah mengenai fundamental. Itu yang benar-benar kunci pertama gitu. Jadi bagi yang tertarik, silakan tunggu open PO-nya, info-infonya itu bakal di awal Maret ya untuk buku yang kedua. Judulnya masih rahasia. Terus ada lagi? Ini udah 10.56. Beberapa menit lagi ya. Antam, kita udah bahas Antam kok tadi. Nanti dicek aja videonya. Jadi video ini bakal diupload di YouTube. Nanti silakan dicek. YouTube-nya adalah Seni Pasar Modal. Nanti bakal gua share review ISG ini selalu setiap minggunya bakal gua share. Nanti yang ketinggalan silakan baca bukunya gitu. Baca video. Nonton videonya gitu loh. Breeze. Oke, kita ngebahas Breeze. Cara belajar scalping ya. Cara belajar scalping harus tahu bandarmologi. Intinya harus tahu tren ini bakal dibawa kemana, bakal ngapain aja, itu PDKT. Makanya baca dulu deh buku di Alta Vista Market deh. Baru nanti tahap selanjutnya bakal ngerti, oh maksudnya bakal seperti ini loh, gitu loh. Karena dijelasin juga mengenai, walaupun nggak secara secara langsung eksplisit, tapi implisitnya itu ada kalau misalkan jeli dalam belajar scalpingnya. Tadi kita ngebahas apa sih tadi? Pengen ngebahas apa? Oh, Breeze ya. Bank Syariah Indonesia, asik. Namanya udah ganti, BSI. Satu kata untuk Breeze. Ya, begitulah. Breeze bakal sideways. Mungkin untuk saat ini, untuk balik lagi ke 4.000, gue nggak yakin kecenderungannya. Kita lihat berapa sih averagingnya, bentar ya. Averaging dari si gajah. Untuk Breeze, averagingnya itu ada di 3.005. 3.005. Artinya sekarang 2710. Ya, berarti akan berkutat di area-area itu. Nggak bakal jauh dari area 3.005. Artinya kalau teman-teman udah nyangkut di 4.000, ya terbaik adalah averaging cost atau averaging down. Kalau kasih pengen di Breeze kayak gitu. Dimana mungkin target price terdekatnya, bentar gue lihat. Target price si gajah itu sendiri itu di 2580 loh. Artinya dengan potensi kayak gini, kalau gua sangat very high risk masuk di Breeze. Nggak disarankan bagi yang belum punya emiten. Tetapi bagi yang udah punya emiten, masih berharap bahwa akan dinaiki karena averaging gajah itu di 3.005. Sekarang 2710. Artinya masih ada potensi sedikit gitu ya. Tapi
gue pribadi kalau misalkan itu adalah averaging cost ataupun averaging down. Itu averaging down, jangan averaging cost. Averaging cost yang terbaik untuk BRIS. Kalau yang udah punya emiten, bagi yang belum silakan cut loss. Yang belum jangan masuk. Gue pribadi nggak menyarankan masuk karena target price mereka itu di 2.500. Buku bandarmologi tadi namanya apa, Pak? The Art of Mr. Market. The art seni pasar modal. The Art of Mr. Market. Cari aja di sana, bukunya itu ada di bagian economic atau business and management. Itu bukunya warna biru ya, warna biru, ada gambar gajahnya di situ. Terima kasih Bang, jadi nggak masuk kalau gitu, resiko tinggi. Sangat very high risk kalau untuk dari BRIS sendiri. Banyak kok emiten bagus. Tadi yang gue sebutin loh, Stockbit screener, pakai Stockbit screenernya, yaitu adalah yang lagi di akum. Kalau pengen yang fundamental bagus, bisa ke BBNI, Ali, Inaf, WSBP, terus ada Sril, Rals, Gia, Tower, Waskita, ITMG, BRPT, itu yang lagi diakum. Tapi kalau gue perbandingan adalah ketiga ini nih, BBNI, Ali, Inaf. Kemungkinan minggu depannya yang bakal nanggung. WSBP atau Wika? WSBP atau Wika, infra nggak bakal. WSBP lagi diakum ya. WSBP lagi diakum, Wika enggak. Jadi kalau antara 2 mili WSBP atau Wika, kalau pengen masuk di WSBP. Apa bedanya averaging down dan averaging cost? Oke, ini menarik nih. Apa perbedaannya? Averaging down itu artinya kita punya dana lebih, kita masukkan. Averaging akan turun kan? Itu averaging down. Kalau averaging cost, kita nggak punya dana lagi. Gimana cara kita menurunkan harga? Yaitu kita dengan menjual setengah emitennya, lalu kita masuk lagi pada saat di harga bawah. Itu kunci dari averaging cost. Jadi itu perbedaan antara averaging down dan averaging cost. Udah jam 11. Oke. Sesuai janji, kurang lebih cuma 1 jam untuk nge-review. Terima kasih untuk hari ini yang udah standby, kurang lebih 39 orang. Thank you. Kita review IHSG setiap hari Sabtu atau Minggu pagi-pagi jam 10 ini. Jadi standby aja. Jadi pembahasan emiten atau review IHSG akan selalu setiap hari Sabtu atau Minggu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di luar itu nggak bakal ditanya, nggak bakal dijawab. Sama juga untuk fundamental itu standby aja di antara hari Senin sampai Jumat, kita baru ngebahas mengenai fundamental saham gitu loh. Oke? Thank you for watching, sampai jumpa di next event. Semoga still safe dan silakan memilihlah emiten yang cerdas. Yang jangan sampai memilih emiten yang berdasarkan rekomendasi orang apapun alasannya itu. Apalagi yang gua sedih adalah emiten-emiten yang nyangkut, pemula yang nyangkut gara-gara rekomendasi. Itu gue sedih banget. Kenapa? Karena gue berawal dari rekomendasi, maka gue gak pengen para pemula itu nyangkut gara-gara rekomendasi. Oke? Thank you, sampai jumpa.